kayak di kasus ini. Ih, TBL, TBL, TBL. Takut banget loh. Woi, udah gila lu ya mantan move on kok nggak terima sih? Main jeder-jedor aja. Hati-hati loh, kualat kon. Hai cuy, kasus kali ini terjadi pada tahun 2016 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Korban bernama Emma Walker berumur 16 tahun, sedangkan pelakunya bernama William Riley berumur 17 tahun yang merupakan mantan pacarnya si Emma ini cuy. Motifnya yaitu karena si Riley ini nggak terima kalau Emma itu udah move on. Nih, ada lalat cuy, astaga. Sampai mana tadi? Motifnya yaitu si Riley itu nggak terima kalau si Emma itu udah move on dari dia. Woi lah dasar bocah songong, ada orang move on kok nggak boleh sih? Bentar. Kok kasusnya mirip kayak Ade Sarah ya? Sama-sama pelakunya itu mantan pacar, motifnya nggak terima karena udah move on. Oh iya, mirip. Tapi ini versi bulenya. Oke, lanjut. Jadi Emma ini adalah siswi kelas 1 di Central High School, dan di tahun pertamanya dia masuk sekolah, dia mencoba daftar jadi cheerleaders dan keterima cuy. Jadi si Emma ini salah satu murid berprestasi di sekolah itu ya. Dan dia ini menjadi satu-satunya junior yang keterima di tim cheerleaders itu cuy, keren banget. Nah, disinilah si Emma ini ketemu sama si Riley, karena Riley ini adalah salah satu pemain andalan football di sekolahnya cuy. Jadi si Riley ini kakak kelasnya si Emma ya, beda setahun. Karena sering ketemu, jadi cilok lah, cinlok maksudnya cuy, cinta lokasi, dan pacaran lah mereka berdua ini ya kan. Ya awalnya sih semua terasa indah, manis ya kan, namanya juga awal pacaran ya kayak gitu, ibaratnya tuh tai kucing rasa coklat ya enggak? Orang tua si Emma juga suka sama Riley karena Riley ini orangnya humoris dan juga baik cuy. Di sekolah mereka berdua ini terkenal sebagai couple goals ya, pokoknya pasangan yang perfect lah. Ceweknya cantik, cowoknya cakep, sama-sama populer dan sama-sama berprestasi. Pokoknya perfect banget hubungan mereka berdua ini di awalnya ya. Tapi lama-kelamaan hubungan mereka berdua ini menjadi hubungan yang toksik karena sering putus nyambung. Dan teman-teman mereka juga ternyata nggak suka sama hubungan mereka cuy. Karena sejak Emma dan Riley ini pacaran, mereka itu jadi jarang ngumpul sama teman-teman gitu loh. Emma dan Riley ini sebenarnya sama-sama bucin cuy, sama-sama posesif, tapi yang kelihatan banget itu si Riley. Karena setiap kali Emma pergi sama teman-temannya, si Riley ini pasti selalu telepon-telepon gitu loh, nanyain kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Wela, kayak lagu ya, awas lo nyanyi gua siram loh. Dan beberapa kali si Riley ini sempat kepergok sama si Emma waktu dia itu lagi ngikutin Emma pas pergi sama teman-temannya gitu loh. Serem amat ya. Dan bahkan si Riley itu pernah ngancam mau bunuh diri kalau Emma itu nggak mau diajak balikan. Nah, karena hubungan yang toksik ini akhirnya bikin Emma yang tadinya positive vibes dan ceria itu berubah jadi Emma yang murung, cengeng, dan bahkan dia itu sering ngurung diri di dalam kamar coy. Nah, ngelihat kayak gitu, emaknya si Emma yang bernama Jill Walker ini kan nanyain kenapa ya kan, dan ceritalah itu si Emma tentang hubungan dia sama Riley. Akhirnya kedua orang tua Emma, Jill dan Mark Walker itu nggak setuju sama hubungan mereka berdua yang toksik itu cuy, apalagi masih muda ya kan, masa depan itu masih panjang. Dan walaupun udah dilarang, tapi yang namanya udah bucin gimana sih ya, mereka berdua ini tetap melanjutkan hubungan itu sampai tahun kedua cuy. Sampai akhirnya si Riley ini lulus dari SMA cuy, terus dia itu ngelanjutin di Maryville University yang jaraknya 30 menit dari rumahnya Emma. Dan di sini kedua orang tua Emma itu lumayan lega lah, karena si Riley itu nggak nyamperin Emma tiap hari kayak dulu waktu masih sekolah bareng. Tapi tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, sebenarnya Emma dan Riley ini tetap pacaran cuy, jadi LDR mereka ini kan. Tapi ya lama-lama ketahuan lah ya, dan orang tua Emma yang tahu kalau mereka berdua ini masih LDR-an itu nggak ngebolehin Emma buat keluar gitu loh. Jadi keluar cuman buat sekolah aja. Dan si Emma ini ya manut-manut aja lah, setiap hari diantar jemput sama bapaknya ya kan. Dan dari situ kelihatan ada perubahan dari Emma cuy. Dia menjadi Emma yang dulu ceria dan semangat lagi. Dan karena terus-terusan dinasehati sama kedua orang tuanya, akhirnya si Emma ini sadar kalau hubungan dia sama Riley itu udah nggak sehat. Nah, sebelum liburan musim panas di tahun 2016, Emma ini ngeliat postingan Riley sama cewek lain di Snapchat cuy. Dan disitulah kesempatan Emma buat mutusin Riley. Tapi Riley ini nggak terima dong. Dan dia itu malah maki-maki Emma dengan kata-kata yang aduhai, pokoknya kasar sekali, penuh dengan fucek-fucekan cuy. Dan pada tanggal 18 November 2016, sekolah Emma ini ngadain acara pesta kemenangan football sekolahnya cuy. Karena Emma ini udah putus dari Riley, jadi orang tua Emma ini ngizinin Emma pergi sama teman-temannya ya kan. Lagian di sana kan gak ada Riley juga. Tapi di tengah pesta, Emma ini dapat message yang isinya, seseorang yang kau cintai ada bersamaku. Keluarlah kalau kau tidak mau dia aku sakiti. Jadi seolah-olah itu kayak message dari penculik gitu loh cuy.
Awalnya si Emma itu cuekin aja message itu kan, palingan orang iseng. Lah tapi nggak lama kok ada pesan masuk lagi yang isinya dia berada di tempat sampah di luar rumah tempatmu berada dan dia dalam keadaan sekarat. Waduh, si Emma kan panik ya, dan dia itu keluar ditemenin sama teman-temannya gitu loh. Dan beneran dia lihat ada Riley itu lagi terkapar di semak-semak gitu loh. Dan dia itu kebingungan gitu loh cuy, kayak beneran abis diculik. Tapi si Emma yang kenal betul tabiat si mantannya ini yang suka drama gitu ya, dia itu tahu pasti si Riley ini lagi acting gitu kan. Si Emma nggak percaya dan dia itu malah bilang, udah lo jangan gangguin gua lagi, gua itu udah move on. Nah, sejak kejadian itu, si Emma ini sering dapet teror cuy. Kayak miss call ataupun pesan-pesan aneh yang mengganggu gitu loh. Kayak ancaman pembunuhan. Ih, serem banget gak sih? Nah, suatu hari pas si Emma ini lagi di rumah sendirian, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintunya dengan kencang dan membabi buta gitu loh cuy. Brak, 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 brak. Dan si Emma yang ketakutan, ini malah telepon Riley. Ya, Riley dateng lah, orang dia masih bucin ya kan? Dan padahal yang gedor-gedor pintu rumah Emma itu ya si Riley, siapa lagi coba. Dan gak lama emaknya si Emma ini pulang ya kan, dan dia itu lihat Emma sama Riley itu lagi ngobrol. Di situ emaknya Emma nyuruh Riley pulang. Dan emaknya Emma ini nasehatin Emma lah, kalau ada apa-apa itu teleponnya polisi atau orang tua. Jangan telepon mantan, ntar dikira mau ngajak balikan atau masih berharap gitulah. Malam hari di tanggal 20 November 2016, bapaknya si Emma ini dengar ada dentuman yang kenceng banget cuy. Kayak pintu dibanting gitu loh. Abis itu dicek lah ke kamar anak-anaknya ya kan. Kamar Emma dan adiknya si Evan. Aman karena dua-duanya masih tidur pulas. Tapi besok harinya di tanggal 21 November 2016 jam 6 pagi pas bapaknya ini mau bangunin Emma buat ke sekolah kan. Tumben-tumbennya si Emma ini kok nggak bangun-bangun. Padahal biasanya cuma sekali panggil aja si Emma ini langsung bangun cuy. Dan si emaknya juga ikutan ngebangunin kan. Dan karena curiga dibalikanlah itu badannya si Emma. Dan ternyata si Emma ini udah nggak bernyawa cuy dengan luka tembakan di kepalanya. Orang tua Emma itu langsung telepon 911 ya kan. Dan nggak lama ambulan dan polisi datang ke rumah itu. Awalnya polisi ini ngira kalau ini adalah kasus bunuh diri, tapi setelah dicek di kamarnya Emma itu nggak ada pistol gitu loh. Dan kedua orang tua Emma juga meyakinkan ke polisi kalau Emma nggak mungkin bunuh diri karena Emma itu masih semangat-semangatnya gitu loh menjalani hari tanpa Riley. Nah setelah dicek lebih teliti lagi, polisi nemulah itu ada 2 lubang kecil di dinding sebelah tempat tidur Emma. Dan polisi mengatakan kalau orang yang menembak Emma adalah orang yang sangat tahu persis letak tempat tidur Emma. Polisi terus menyelidiki kasus ini dengan menanyai teman-teman Emma dan rata-rata semuanya itu jawabannya kompak, yaitu Riley. Ya jelas lah karena si Riley ini kan orang terdekatnya Emma ya kan. Selain itu teman deket Riley yang bernama Alex dan Noah juga ikut diinterogasi cuy. Menurut keterangan Alex, Riley ini 2 hari yang lalu bilang kalau dia itu nyuri pistol kakeknya buat jaga-jaga karena dia itu takut kejadian penculikan lagi. Woi lah lagian siapa yang mau nyulik lu tong? Nah sebenarnya Alex sama Noah itu takut kalau Riley ini mau bunuh diri pakai pistol itu gara-gara putus sama Emma. Ditambah sekarang Emma meninggal ya kan. Jadi mereka berdua itu nggak ada curiga sama sekali sama Riley cuy. Setelah 1 minggu penyelidikan ditetapkanlah si Riley ini menjadi tersangka utama karena emang mencurigakan banget cuy. Apalagi pas diinterogasi dan ditanya sama polisi ya kan. Malam itu kamu di mana? Si Riley ini malah jawab, Kayaknya malam itu saya nginep Pak di rumahnya Noah. loh kok kayaknya? Saya lupa Pak. Wadidaw, baru 1 minggu loh, masa udah lupa gimana sih? Dan setelah polisi konfirmasi ke Noah, Noah ini bilang kalau malam itu Riley nggak nginep di rumah saya Pak, dia cuma ngegame aja sebentar terus pulang. Nah yo kan, ketahuan kue ngapusi kon. Nah selain itu, anehnya Riley ini nggak nyebut nama Emma, tapi diganti dengan sebutan The Girl atau cewek itu. Terus si Riley ini juga berkali-kali bilang, Pak, kok saya ditanya-tanya sih soal kasus ini? Semoga Bapak nggak curiga sama saya ya. Semoga saya nggak jadi tersangka ya Pak. wih lah justru kata-katamu itu yang bikin polisi makin curiga. Intinya selama 2 jam Riley ini diinterogasi, dia itu selalu ngelak cuy. Dan karena polisi belum punya cukup bukti, akhirnya dilepaskanlah ini si Riley ya kan. Abis pulang dari kantor polisi, tiba-tiba si Riley ini nelpon Noah dan tanya gimana cara ngilangin sidik jari di senjata api. What? Si Noah terkaget-kaget dong ya. Aneh aja gitu tiba-tiba si Riley telepon dan nanyain hal itu ke dia. Dan si Riley ini beralasan kalau dia ini nggak mau terseret sama kasusnya Emma gara-gara dia itu punya senjata api. Terus si Riley ini juga bilang ke Noah dan Alex, jangan ngomong apa-apa ke polisi soal gua. Bilang aja lu berdua nggak tahu apa-apa ya.
ya diiyain aja sama mereka berdua. Karena sebenarnya Alex dan Noah ini udah mulai curiga sama Riley. Karena kan aneh aja gitu ya tingkah lakunya dia akhir-akhir ini gitu loh. Dan karena kecurigaannya ini, Alex dan Noah memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi cuy. Seru nih. Besok harinya si Alex dan Noah itu bilang mau main ke tempatnya Riley. Ya mau ngegame lah ya. Tapi tanpa sepengetahuan Riley, Alex dan Noah ini udah dibekali kamera dan mic yang diselipkan di gantungan kunci oleh tim kepolisian cuy. Dan gantungan kunci ini ditaruh di meja tepat di depan tempat Riley duduk. Widih, keren nih temennya. Terus si Alex dan Noah itu mancing-mancing Riley dengan membahas soal kasus Emma ya kan. Nah, pas si Alex ini nanya, kenapa nggak lu kasihin aja senjata itu ke polisi? Si Riley ini malah jawabnya nggak nyambung cuy. Dia jawab gini, pokoknya ini senjata harus dihilangin, titik. Kan aneh ya. Riley ini juga nyuruh Noah dan Alex itu buat nyabut kesaksian mereka cuy. Ya bilang aja lah lu berdua lagi di bawah pengaruh obat-obatan. Jadi ngelantur ngomongnya gitu loh. Nah makin curiga lah dua temannya ini ya kan. Selama di rumah Riley, Alex dan Noah ini juga aktif kirim kabar ke grup kepolisian ya cuy. Dan dia itu bilang tentang rencana Riley yang mau ngebuang senjata itu ke sungai Tenis. Yaitu anak sungai terbesar dari sungai Ohio. OTW lah mereka bertiga ya kan. Dan tanpa Riley tahu, itu tim kepolisian udah ngikutin mobil mereka dari belakang. Dan setelah nyampe di tujuan, turun kan mereka, polisi langsung gercep ngepung mereka cuy, dan Riley saat itu ditangkap dan ditetapkan sebagai tahanan. Sidang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2018. Kuasa hukum Riley itu bilang kalau kasus penembakan Emma itu bukan hal yang disengaja, karena Riley itu nggak tahu kalau peluru ini bisa sampai menembus tembok dan menghilangkan nyawa Emma. Nggak tahu, gundul mungkin celong ah. Ya, tapi pembelaan ini ditolak lah sama hakim karena kan dianggap sebagai alasan doang. Hakim justru bilang kalau yang menembak Emma adalah orang yang sangat hafal dan tahu persis letak tempat tidur Emma, makanya bisa tepat sasaran. Dan pada tanggal 8 Mei 2018, Riley didakwa dengan tindak pidana kelas pertama, yaitu tentang penghilangan nyawa yang diikuti dengan serangkaian kejadian lainnya seperti penguntitan dan hal-hal yang lain yang menimbulkan rasa takut dan rasa berbahaya, serta juga pencurian dan kepemilikan senjata api. Waduh, banyak banget tuh dakwaannya ya. Riley dihukum seumur hidup dan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 50 tahun masa hukuman penjaranya itu cuy. Rasain lu bangkotan di penjara lu. Satu pesen gua buat elu semua ya cuy. Jadi orang itu jangan bucin-bucin amat. Ya kalau bucinnya sama sang pencipta sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau bucinnya sama ciptaannya, aduh jangan deh, bahaya. Apalagi kalau bucinnya kayak di kasus ini. TBL, takut banget loh. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Jangan lupa kalian tinggal sendal ya yang mereknya LKS tuh. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.